pertemuan sebelumnya kita membahas distribusi peluang diskrit untuk 5 jenis distribusi ya, atau 4 jenis distribusi dengan satu variabel random ya. Yang pertama variabel random Bernoulli kan ya, terus geometrik, distribusi apa binomial, multinomial, sama hypergeometrik ya. Nah, di sini pada pertemuan kedua ini atau distribusi peluang diskrit kedua ini yang akan kita bahas adalah distribusi Poisson, distribusi binomial negatif, dan distribusi uniform diskrit ya. Oke. Nah, seperti biasa kemarin juga yang terakhir itu namanya hypergeometrik, tapi sebenarnya itu yang paling sederhana ya. Oke. Ini juga sama ya. Namanya adalah distribusi uniform diskrit ya, tapi itu yang paling sederhana ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah distribusi Poisson ya. Nah, jadi distribusi Poisson ini apa? Distribusi Poisson ini adalah distribusi banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval. Ingat ya, banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval. Dengan unit kejadiannya biasanya waktu atau panjang atau area. Ya, oke. Nah, kalau misalkan waktu kita belajar distribusi binomial, ya, itu adalah banyaknya kejadian, ya, banyaknya sukses misalkan ya. Di situ kan case-nya itu banyaknya sukses ya. Ini juga sama banyaknya sukses. Banyaknya sukses dari n kali percobaan, gitu kan? Ya, banyaknya sukses dari n kali percobaan, banyaknya rusak dari 100 produk, 100 barang yang diproduksi, gitu kan? Ya, banyaknya eh, banyaknya pengerjaan yang benar dari 30 soal, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sana kalau misalkan yang binomial itu banyaknya kejadian, ya, banyaknya kejadian, ya, datanya itu adalah atau variabelnya itu berisi tentang banyaknya kejadian, oke. Nah, dari sebanyak n percobaan, ya kan? Itu binomial. Nah, kalau misalkan yang sekarang yang distribusi Poisson, bedanya di mana? Bedanya bukan dari sebanyak n percobaan, ya, tapi banyaknya sukses atau banyaknya kejadian juga, ya, tapi dari selama waktu tertentu, ya, atau dari suatu interval tertentu. Oke. Nah, sekarang kalau dari selama waktu tertentu, misalkan didapatkan 3 rusak dari mesin yang beroperasi 5 jam, misalkan seperti itu kan, ya, itu periode waktu tertentu ya. Oke. Terus didapatkan misalkan banyaknya pelanggan yang datang ya dalam periode waktu 20 menit ya. Oke. Atau yang lainnya di sini banyaknya gol suatu liga sepak bola per tahun ya. Atau banyaknya produk rusak yang dihasilkan dari suatu mesin dalam 1 hari. Oke. Nah, terus yang lainnya misalkan banyaknya crack atau keretakan gitu ya pada kabel bawah laut per 1 kilometer. Oke. Nah, jadi yang sebelumnya itu periode waktu, oke, bisa per hari, bisa per jam gitu kan? Ya. Bisa per minggu, bisa per tahun gitu kan? Bisa per menit, bisa per detik. Berarti periode waktu itu bersifat apa? Continue discrete. Apa? Discrete atau continue? Kalau waktu discrete atau continue? Waktu discrete atau continue? Kok bingung? Kalau jarak discrete atau continue? Nah, continue karena bisa kilometer, bisa per milimeter, bisa per nanometer, benar nggak? Ya, yang pertama yang menjadi sifat kenapa sih kok infinite yang itu kan? Ya,
Sekarang waktu bisa nggak nanodetik bisa nggak? Bisa. Milidetik bisa nggak? Ya kan? Oke. Nah, jadi itu infinite juga. Jadi sifatnya kalau waktu apa? Floating. Oke. Nah, kalau yang distribusi binomial dari n percobaan gitu kan, ya, itu diskrit atau kontinu? Diskrit. Karena n-nya itu hasil mencacah, benar nggak? Ya, nggak ada percobaan dilakukan sebanyak 10,3 kali, nggak ada. Koma tiganya itu ngapain? Benar nggak? Ya, tapi kalau waktu selama eh, 3,3 jam, ada nggak? Ada. Berarti kalau waktu itu adalah continue. Jadi bedanya antara distribusi binomial dan Poisson adalah di periode waktu itu, ya. Di dalam terjadi dalam suatu interval, ya. Oke, bedanya di sana, ya. Yang mana intervalnya itu adalah bersifat kontinu. Kalau kemarin yang distribusi binomial terjadi dalam berapa kali percobaan, betul nggak? Ya, terjadi dalam berapa kali percobaan. Bedanya di sana. Kalau di sini adalah terjadi dalam suatu interval. Di sana bedanya. Ya, oke. Kalau yang dianalisisnya atau kalau datanya sama aja, banyaknya defect, banyaknya yang belanja, kan? Banyaknya yang positif COVID seperti itu. Ya. Tapi bedanya sekarang gini, ya. Berapa peluang 3 orang positif COVID dari 200 orang yang dites? Ya, oke. Ada satu pertanyaan seperti itu. Maka pertanyaan yang pertama pakai distribusi apa? Binomial. Sekarang pertanyaannya, berapa peluang didapatkan 3 orang yang positif positif COVID dalam tes yang dilakukan dalam 1 hari? Berapa? Itu apa? Binomial atau? Nah, itu kan bedanya kan? Dua-duanya ngitung 3 orang positif, ya kan? Tapi yang satu panduannya atau eh, terjadinya dalam 100 kali percobaan, gitu kan? Yang kedua terjadinya dalam 1 hari. Oke. Nah, jadi di sana kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan distribusi binomial dan kapan menggunakan distribusi Poisson. Seperti itu jelas ya? Oke. Oke, jadi karakteristik dari variabel random Poisson ini ya, ini harusnya Poisson ya. Di sini percobaan terdiri dari menghitung banyaknya sukses, oke, yang terjadi dari suatu kejadian tertentu yang terdiri selama suatu unit waktu tertentu ya, atau suatu area atau suatu volume tertentu. Oke, tadi contohnya yang unitnya bukan waktu ya, yang unitnya panjang, misalkan tadi banyaknya crack atau keretakan pada kabel bawah laut gitu ya untuk setiap 1 kilometer. Berarti kan kalau kabel bawah laut itu kan panjang kan gitu kan ya. Nah cracknya kan bisa ada di sini gitu ya, bisa ada di sini gitu ya. Nah 1 kilometernya misalkan di sini ini 1 kilometer, yang ini 2 kilometer, yang di 2 kilometer cuma ada satu cracknya antara 1 sampai 2 kilometer gitu kan ya. Oke, antara 0 sampai 1 kilometer ada berapa di sini cracknya? Ada 3 misalkan. Ya, nah jadi ini ya distribusinya distribusi Poisson juga, ya. Tapi bukan waktu kan, ya. Tapi itu adalah panjang, ya. Oke, dalam satuan kilometer. Kalau misalkan dalam area berarti di sini ada 2 dimensi ya, selain terhadap X atau horizontal, dia juga ada terhadap vertikalnya. Misalkan eh, potensi terjadinya gempa gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini adalah pulau
Pulau Jawa misalkan seperti itu kan itu ada area ya sifatnya kalau Pulau Jawa ya. Oke, ada longitude, ada latitude kan ya. Oke. Nah, misalkan di sini potensi terjadi gempa, di sini potensi terjadi gempa gitu ya. Oke. Seperti itu bahkan ada yang di tengah-tengahnya gitu ya. Kayak gempa Cianjur kemarin gitu ya. Oke. Nah, jadi ini untuk setiap apa ini 1 kilometer pertama misalkan ya atau 10 kilometer pertama gitu ya. 10 kilometer persegi ini adalah untuk 10 kilometer persegi kedua, ini 10 kilometer persegi dan ini nah di sini ada berapa kali terjadi titik gempa gitu ya. Ada satu, kalau di sini ada tiga misalkan seperti itu kan ya, itu juga area bisa juga gitu itu pakai distribusi Poisson juga ya. Oke. Nah, yang sifatnya area apa yang sifatnya tadi kabel bawah laut gitu ya, yang satu dimensi kabel bawah laut atau yang area tadi itu kita sebut dengan poin proses atau proses titik. Nah, namanya juga proses ya. Kalau kita belajar tentang proses, ada bukan di apa? Bukan di teos gitu ya, ataupun bukan di apa? Ya, bukan di teori statistik gitu ya. Oke, ini kan pengantar teori statistik ya. Oke. Nah, pengantar teori peluang gitu ya, lebih ke statistik, lebih ke teosnya nanti gitu ya. Oke. Tapi uh, namanya proses nanti Anda akan pelajari di yang namanya stokastik ya. Oke. Jadi stokastik itu lebih dilihat ke dalam prosesnya ya. Oke. Nah, jadi si distribusi Poisson ini nanti akan banyak digunakan di proses stokastik sebenarnya. Oke. Nah, terus di pengantar proses stokastik yang insya Allah akan ketemu saya lagi di semester depan gitu ya. Oke. Nah, Anda ya yang akan pelajari ya mungkin yang ini ya hanya satu dimensi ya terhadap suatu apa panjang, tapi panjangnya ini bukan kilometer lah, bukan kilometer nanti ya. Oke. Kebanyakan di sininya waktu gitu ya, tapi boleh juga, bisa juga kilometer ya. Nah, jadi untuk yang sifatnya apa proses Poisson nanti akan Anda pelajari di apa di proses stokastik ya. Oke, untuk lebih lanjutnya. Oke, kembali lagi ke distribusi Poisson ya. Oke. Nah, jadi di sini tadi apa unitnya itu bisa waktu, bisa jarak ya, bisa bahkan bisa berat, bisa unit pengukuran lainnya gitu, ya. Oke. Jadi macam-macam tidak harus apa tidak harus waktu walaupun nanti dalam prakteknya yang banyak itu adalah periode waktu ya. Oke. Nah, terus peluang bahwa suatu kejadian terjadi dalam suatu unit pengukuran tertentu adalah sama untuk setiap seluruh unit. Jadi kalau misalkan kita apa kita mengasumsikan bahwa ada tiga kerusakan yang dihasilkan oleh apa mesin dalam periode waktu 1 hari. Nah, itu kita asumsikan bahwa hari pertama tiga kerusakan peluangnya gitu ya. Oke, peluang tiga rusak adalah sekian misalnya ya. Oke. Nah, hari kedua juga sama, peluang tiga rusaknya adalah sekian. Hari ketiga juga sama, peluang tiga rusaknya adalah sekian ya. Oke. Jadi di sini probabilitas dalam bahwa suatu kejadian terjadi dalam suatu unit pengukuran tertentu adalah sama untuk setiap seluruh gitu ya. Atau misalkan banyaknya pelanggan yang datang dalam 1 jam aja supaya mudah ya. Oke. Banyaknya pelanggan yang datang dalam 1 jam, misalkan banyaknya pelanggan yang datang eh, jam 8 sampai jam 9 itu sama dengan banyaknya pelanggan yang datang jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Oke. Dan juga sama dengan banyaknya pelanggan yang datang di jam 10 sampai jam 11 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan banyaknya yang datang ke bank, kalian pernah mungkin masuk ke bank kan? Oke. Apakah banyaknya yang datang ke bank jam 8 sampai jam 9
itu sama dengan jam 9 sampai jam 10? Sama atau beda? Belum tentu. Kebanyakan beda kali ya. Ya. Kebanyakan justru numpuknya itu di jam 9 jam 10 itu ya. Oke. Sehingga antriannya banyak di jam 9. Tapi kalau jam 8 jam 9 itu masih rada kurang gitu ya. Oke, orangnya. Oke, berarti di situ kalau misalkan banyaknya pelanggan yang datang ke bank, kita nggak bisa ukur satuannya itu per unit waktunya per jam. Ngerti kan? Ya, karena kalau unit waktunya per jam, setiap jamnya itu beda-beda. Ngerti kan? Ya. Nah, kalau misalkan ya udah per 6 jam, ya, bukan 6 jam, dari 8 sampai 12 itu jam berapa? Berapa jam? 4 jam, per 4 jam. 8 sampai 12, 12 sampai jam 4 gitu kan? Tutupnya jam 4 kan? Sama enggak kira? Yang datang ke bank ya pada jam 8 sampai jam 12 dan pada jam 12 sampai jam 4. Itu sama enggak? Kalau di sini datangnya 10, di sini juga datangnya 10. Sama enggak? Sama. Oke, kalau sama berarti bisa kalian di sini unit waktunya adalah dalam 4 jam. Ngerti kan? Kalau masih beda juga, oh Pak ternyata beda, nggak sama, ya. Kalau yang pagi itu lebih banyak daripada yang sore, tapi kan maksudnya kan, ya. Oh berarti nggak bisa per apa? Per 4 jam. Berarti bisanya per apa? Per hari, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sama apa kalau itu? Oh berarti di sini periodenya adalah per hari. Apa per hari juga beda. Beda gimana? Kalau misalkan hari Jumat itu apa lebih banyak, kalau hari Kamis sedikit, gitu kan? Oke, Anda up lagi ke per minggu. Kalau per minggu masih beda juga Pak. Kalau apa bulan-bulan muda banyak, tapi kalau bulan-bulan tua sedikit misalkan ya. Jadi Pak beda juga per bulan. Kenapa? Kalau misalkan dalam per bulan apa kalau bulan-bulan Ramadan itu banyak yang ngambil duitnya, kalau bulan-bulan yang tidak dekat Ramadan atau liburan itu yang ngambil duitnya dikit gitu ya. Jadi per tahun, nah, gitulah, gitu kan? Ya, masalahnya nanti bukan soal periode waktunya, masalahnya kalau datanya per tahun emang ada, gitu ya. Oke, apa datanya saya hanya punya setahun, lah. Terus kenapa ngitung per tahunnya kalau cuma data setahun gitu? Masalahnya di sana, ya. Kecuali kalau oh enggak Pak, saya punya data dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Oh, berarti bisa per tahun. Ya. Tapi Pak, saya dikasihnya hanya tahun 2022 aja ya udah itu mah nggak bisa, ya kan? Oke, seperti itu. Oke. Nah, jadi masalahnya di datanya nanti. Oke. Oke, di sini itu adalah probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi dalam suatu unit pengukuran tertentu adalah sama untuk seluruh unit. Oke. Nah, terus banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu unit pengukuran independen terhadap oke ini mah independen ya. Jadi kalau tadi harian aja ya, kalau tahunan enggak terlalu gede gitu ya. Oke, harian. Nah, jadi hari yang datang di hari Senin itu independen dengan yang datang di hari Selasa. Ya, oke. Yang datang di hari Rabu itu tidak bergantung kepada yang datang hari Senin atau Selasa. Berarti kan maksudnya kan ya. Nah, di sana jadi istilahnya independen. Oke. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi dari fungsi massa peluang distribusi Poisson. Oke. Nah, fungsi massa peluang seperti ini di sini ada lambda T. Lambda T itu apa? Ya, lambda T itu, lambda T ini adalah rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi ya per satuan waktu atau daerah. Ya, jadi T-nya itu kan waktu. Ya, lambdanya itu adalah rata-rata kejadiannya, banyaknya kejadian. Oke, jadi kalau misalkan dalam 1 jam atau sorry, eh, mesin tadi beroperasi dalam 1 jam ada 3 yang rusak misalkan berarti
lambdanya adalah 3 untuk setiap 1 jam, gitu kan? Ya, oke. Lambda T-nya adalah 3 per jam, ya. Kalau misalkan eh, pelanggan yang datang atau apa ya pelanggan yang datang ke bank dalam hari gitu ya, dalam hari misalkan ya. Jadi misalkan 100 pelanggan per hari gitu ya. Nah, itu berarti itu lambda kali T. T-nya per hari, lambdanya adalah 100 orang. Gitu kan? Ya. Oke. Jadi lambda T ini menyatakan rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi per satuan waktu atau daerah. Ya. Oke. Nah, terus di sini X adalah banyaknya kejadian per unit. Nah, nanti kan ditanyanya itu adalah berapa peluang kalau rata-ratanya 3 orang, sorry, 3 kerusakan per hari, berapa peluang dalam 1 hari, dalam 2 hari itu akan ada 5 yang rusak, gitu kan? Pertanyaannya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan rata-ratanya itu adalah yang positif COVID itu ada 1.000 orang per hari, ini mah zaman dulu ya, kalau sekarang kan nggak ada. Ya. Oke. Yang positif COVID itu sampai dulu itu pernah sampai 10.000 orang per hari ya. Oke. Waktu bulan Juli 2020 kalau nggak salah 2021 ya. Oke. Nah, jadi ada misalkan yang positif COVID itu ada 1.000 orang per hari rata-ratanya ya. Berapa yang akan ada yang positif COVID 50.000 orang dalam 1 bulan, ya, oke. Nah, jadi uh, ya itu nanti X-nya itu adalah kejadian per unitnya. Jadi kalau misalkan eh, tadi berapa 10.000 dalam 1 bulan, sorry, misalkan yang mudah aja hitungnya 30.000 dalam 1 bulan, 1 bulan itu adalah 30 hari, berarti 1.000 per harinya ya. Oke, rata-ratanya juga 1.000 per hari, oh berarti peluangnya itu 0,5. Berarti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu. Tapi kita lihat nanti contohnya. Itu adalah eksponensial, ya. Eksponensial itu kan dari Euler number, ya, yang 2,7 sekian 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 sekian. Itu mah kalian belajar di SMA, ya. Oke. Nah, terus di sini eksponensial pangkat min lambda T itu adalah representasi dari peluang tidak ada kejadian sukses. Oke. Kalau misalkan di bank tadi peluang tidak ada pelanggan yang masuk, ya. Kalau di apa per T unit waktu ya, per T unit waktu. Kalau di mesin tadi peluang bahwa mesin itu untuk setiap unit waktu itu tidak menghasilkan produk rusak, ya. Seperti itu. Nah, ini jadi merepresentasikan dari tidak didapatkannya produk rusak, gitu kan ya. Oke. Nah, nanti 0, sekian 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 kecil sekali gitu ya. Itu akan menjadi pengkoreksi untuk ini, nilai ini ya, yang merepresentasikan banyaknya kejadian X kali sukses untuk setiap lambda T kali percobaan. Oke, lambda T kali percobaan. Jadi di sini ada percobaannya sebanyak apa lambda T, terus yang apa kejadian suksesnya ada sebanyak X, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita analoginya dengan yang kemarin-kemarin gitu ya, ini lebih merepresentasikan, tapi bukan peluang sukses ya. Ini adalah rata-rata sukses ya. Oke. Rata-rata sukses dan ini adalah suksesnya ada berapa gitu kan? Ya. Kalau kemarin peluang sukses pangkatnya itu adalah banyak sukses ada berapa gitu kan? Ya. Oke. Kalau di sini ini adalah rata-rata sukses dan ini adalah banyaknya sukses ada berapa yang kita cari. Ya. Hampir sama kan dengan kemarin kan? Ya, pemahamannya. Dan yang ini pemahamannya adalah peluang tidak sukses, gitu kan? Peluang gagal kan? Kemarin juga peluang sukses dipangkatkan ada berapa kali suksesnya gitu kan? Dikali dengan peluang gagal dipangkatkan dengan berapa kali gagalnya gitu kan? Ya, ini juga relatif mirip gitu ya. Tapi si lambda T-nya itu bukan peluang sukses, tapi rata-rata sukses. Ya,
Jadi di sini rata-rata sukses dipangkatkan dengan berapa kali sukses yang kita inginkan, gitu kan? Ya, dikali dengan peluang gagalnya, ya. Oke, Pak, peluang gagalnya kok nggak ada pangkatnya? Ya kalau misalkan nih, ya, kenapa nggak ada pangkatnya? Karena itu udah peluang gagalnya udah dilimitkan menuju tahingga. Kok Pak dilimitkan menuju tahingga? Ya, kalau misalkan ada ini adalah apa? Eh, Kabel bawah laut, ya. Terus ada di sini crack, keretakan, ya. Keretakan itu kan bisa aja dia itu tidak harus retak segini, benar nggak? Ya, tidak, keretakan itu bukan berarti di kabel bawah laut yang panjang itu retaknya itu ada sepanjang 10 1 meter, enggak kan? Ya, retaknya itu mungkin aja cuman 1 milimeter, benar nggak? Ya, retaknya itu mungkin aja cuman 2 milimeter. Oke, keretakannya itu, betul nggak? Ya, oke. Sekarang kalian bayangkan kalau 1 milimeter dari 1 kilometer, berapa itu? 0, pelajaran SD, dari 1 milimeter, 1 kilometer itu berapa 1 milimeter? 1 juta, 1 juta ya. Jadi itu adalah 1/1 juta kan, ya kan? Apakah nilai 1/1 juta itu berarti? Itu maka berarti itu ya menuju tahingga ya. Kalau misalkan kecil banget ya kecil banget gitu ya, menuju nol bukan menuju tahingga gitu kan, ya. Ya jadi ya di sini nggak, kalau pangkat nol ya jadi 1 juga gitu ya, tapi ya di sini ada formula tertentu gitu ya, di mana dia itu kecil sekali peluangnya, ya, atau kalau sebaliknya itu besar sekali peluangnya gitu kan, ya. Nah sehingga jadi seperti ini, jadi eksponensial minus lambda t. Oke. Nah, untuk pembuktiannya itu nanti di TEOS. Ya, di TEOS ada ketika ada pembuktian tentang tenang yang ini, gitu ya. Nah, di TEOS pembuktian tentang ketika kecil sekali bagaimana, ketika besar sekali bagaimana, itu sebaliknya. Jadi fungsinya adalah fungsi bentuknya fungsi eksponen, ya. Ya, oke. Nanti juga akan ada sedikit pencerahan juga ketika saya menjelaskan tentang fungsi kontinu eksponensial. Oke. Nah, jadi rep ini eksponensial pangkat min lambda t itu adalah representasi apa peluang terjadi, peluang tidak terjadi crack atau peluang tidak sukses gitu ya, yang sangat kecil sekali, atau kalau di sini kan peluangnya jadi sangat besar sekali. Jelas ya? Oke. Oke. Nah, terus sekarang di sini ada X faktorial ya, yang jadi pembaginya ya. Itu merepresentasikan maksimum banyaknya kejadian X kali sukses. Jadi kalau misalkan kita lihat ini mirip-mirip dengan yang hypergeometrik. Oke, yang hypergeometrik di sana kan kemarin itu kalau hypergeometrik di sini ada kombinasi Rx gitu kan ya, yang menyatakan suksesnya gitu kan ya. Terus dikali dengan kombinasi n min r ya, n besar min r, yang ini n kecil min x gitu kan, ya kan? Gitu. Ini adalah representasi gagalnya gitu kan ya, dibagi dengan n besar n gitu kan. Ya, ini adalah representasi terambilnya sampel. Ya, ini juga sama. Yang ini adalah representasi dari tidak terjadi suksesnya. Ini adalah rata-rata dari terjadi suksesnya. Dan X faktorial ini adalah representasi maksimum banyaknya kejadian X kali sukses. Jelas ya? Oke, seperti itu. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya dalam sebuah eksperimen di laboratorium nuklir, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati sebuah counter adalah 5 per milidetik. Ya.
Jadi rata-ratanya adalah 5 per mili detik. Lambdanya adalah 5 untuk setiap mili detik. Lambdanya 5 di sini ya. Sekarang ditanyakan tentukan peluang 8 partikel akan lewat dalam selang waktu 1 mili detik. Ingat di sini adalah 5 untuk setiap 1 mili detik, maksudnya gitu kan? Ya. Dan di sini pertanyaannya 8 untuk 1 mili detik. Oke. Berarti T-nya sama dengan 1. Oke. Kalau T-nya sama dengan 1, berarti lambda T-nya sama dengan 5 ya. Oke. Nah, berarti di sini adalah X-nya yang kita inginkan adalah 8 gitu kan? Ya. Lambda T-nya berapa tadi? 5 gitu ya. Oke. Jadi di sini eksponensial minus 5 gitu ya. Karena tadi minus lambda T kan? Ya. Jadi eksponensial minus 5, pangkat minus 5. Di sini adalah 5, lambda T tadi ini adalah X 8 dan ini 8 faktor didapatkan 0,06527. Oke. Itu pertanyaannya kalau yang lewatnya itu, partikel yang lewatnya itu ada 8 untuk 1 mili. Sekarang kalau yang lewatnya itu adalah ada 8 untuk 1,5 mili detik. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya waktunya boleh kapan aja, boleh berapa aja kan? Kalau misalkan di sini di soalnya itu adalah 1,5 atau 1,5, ya, oke, maka lambda t-nya adalah berapa? Berapa setengah? 7,5 ya? 7,5 ya, masukkan aja di sini. Bukan 5 di sini, 7,5. Yang ininya 7,5. Yang ini pun 7,5 ya. Oke, gitu. Atau misalkan 8 untuk 2 mili detik gitu kan? Ya. Oke. Kalau 8 untuk 2 mili detik berarti lambda T-nya adalah berarti di sini ngitungnya 10. Gampang kan? Ya. Oke. Seperti itu. 8 untuk setiap detik. Jadi berapa? Dari mili detik ke detik berapa? 0,001 ya? 1000 ya? 1/1000 ya? Gitu kan? Ya. Ya, berarti eh, T-nya itu adalah 1/1000 ya. Jadi 5/1000 ya. Lambda T-nya. Ya itu, hitung aja. Oke, jelas ya? Oke. Nah, jadi ingat di sini eh, satuan waktunya atau tadi satuan unitnya itu, unit satuannya itu mungkin berbeda dengan yang ada di soal, dengan rata-rata yang ada di soalnya. Ya, hati-hati itu harus diperhatikan. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat kalau ini kan PMF ya, atau probability mass function. Untuk 8 berapa, untuk 7 berapa gitu kan hitungnya kan. Mudah ya. Oke. Nah, untuk 0 berapa? Kalau untuk 0 berarti pangkat min 5 aja, ya kan? Karena kalau untuk 0 di sini 5 pangkat 0 berarti 1, 0 faktorial juga 1 kan? Ya kan? Seperti itu. Nah, terus di sini berapa peluang partikel yang akan lewat dalam selang waktu 1 mili detik sebanyak 3, ini bukan atau lebih ya, 3 atau kurang. Oke, 3 atau kurang. Berarti kalau 3 atau kurang berarti yang lewatnya adalah 0 gitu kan? 1, 2 atau 3. Berarti ini adalah sigma untuk X-nya 0 sampai 3. Jelas kan? Ya kan? Nah, ini formulatifnya ya. Nah, berarti di sini kita hitung untuk yang X-nya sama dengan 0 didapatkan eksponensial pangkat min 5 yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Ya. Oke. Terus kalau misalkan 1 berarti di sini adalah pangkat 1, di sini 1 faktorial kan? Ya. Dapat seperti ini. Jelas kan? Ya. Oke. Kalau 2 ya di sininya pangkat 2, di sini 2 faktorial kan? Jadi seperti ini kan? Ya kan? Yang 3 ya sama dengan yang atas. Sorry. Ini mah 8 ya.
Oke, kalau 3 berarti 3 di sini apakah 3 dan di sininya 3 faktorial kan? Ya kan? Didapat seperti ini, ya kan? Hitung masing-masing. Kalau misalkan punya kalkulator atau pakai Excel itu mudah, ya kan? Ya, dapat seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan peluang dalam selang waktu 1 milidetik ada sebanyak 3 atau kurang adalah peluangnya ada 0,00189. Jelas ya? Oke. Sekarang kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa peluang partikel yang akan lewat dalam selang waktu 1 milidetik sebanyak 4 atau lebih. Di sini 4 atau lebih. Gimana ngitungnya? Ah, yang ini aja gitu ya. Yang satu dikurangi 0,00897. Berapa? Sekian lah ya. 0,99 sekian 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 ya. Oke. Jelas ya? Ngerti kan maksudnya kan? Kalau misalkan di sini berapa peluang partikel yang akan lewat dalam selang waktu 2 milidetik gitu ya. Oke. 2 milidetik sebanyak 3 atau lebih. Berarti ininya bukan 5. Ininya berapa? Lambda T-nya berapa? Berapa T-nya? T-nya kan 2. 2 kali 5 jadi berarti di sininya jadi 10. Di sini eksponensial pangkat min 10. Ini 10, ini 10 ya hitung. Gitu kan? Ya. Oke. Jelas? Gampang? Gampang. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, distribusi binomial negatif. Ya, ini adalah sebagai salah satu percobaan Bernoulli, berarti sama ya dengan kemarin sukses gagal. Ya, oke. Yang dibutuhkan sampai terjadi R buah sukses. Oke. Nah, di sini justru yang dilihat itu berapa kali percobaan yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan R buah sukses. Ya. Berapa berapa produk yang ya nanti contohnya di sini ya didapatkan ganjil yang kelima dari lantunan gadu yang ke-9. Misalkan seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi di sini dengan setiap pengulangannya saling bebas, di mana peluang gagalnya sama ya dengan kemarin satu min P dan peluang suksesnya adalah P. Oke, itu mah jelas ya. Oke. Contohnya didapatkan ganjil yang kelima pada lantunan dadu yang ke-9 atau didapatkan cacat yang ketiga pada produk yang ke-50. Oke. Atau didapatkan pasien positif corona yang ketiga pada individu yang ke-30 yang melakukan rapid test. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini patokannya adalah terjadi sukses sebanyak R itu untuk berapa kali percobaan gitu ya. Kalau kemarin binomial, nah sekarang kan ini namanya negatif binomial ya. Oke, atau binomial negatif gitu ya. Oke. Apa sih bedanya dengan yang binomial? Kalau yang di binomial yang dipatok itu adalah n-nya. Ngerti kan? Ya. Dalam binomial itu dalam 10 produk ada berapa yang rusak, gitu kan? Oke. Yang dicari itu adalah X-nya. Banyaknya rusak yang dicari itu kan? Oke. Yang jadi patokan adalah N-nya, ya. Oke, yang jadi patokan adalah N-nya. Yang by design adalah M-nya. Ngerti maksudnya kan? Ya. Kalau ini yang di by design adalah X-nya. Banyaknya yang rusak. Pokoknya banyaknya yang rusak harus 3. Banyaknya yang rusak itu ada 5. Yang dicari adalah M. Ngerti kan? Ya. Kalau misalkan untuk mendapatkan 3 rusak perlu berapa kali percobaan? Ngerti kan? Ya. Untuk mendapatkan kalau misalkan kamu mau apa? Untuk mendapatkan
eh, 3 mata kuliah yang lulus, ya, kalian harus mengambil berapa mata kuliah, ya, oke, seperti itu ya. Nah itu dalam dalam case-nya itu ya banyak, ya. Contohnya ini untuk mendapatkan 3 produk yang cacat itu berapa peluangnya itu akan dihasilkan di 50. Jadi nanti ya yang jadi patokan itu bukan X-nya. Yang jadi patokan adalah N-nya. Kalau kemarin di binomial di sini adalah PX, di sini adalah X kecil gitu kan? Ya kan? Kalau di sini justru X-nya itu adalah banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan yang menghasilkan 3 rusak. Berarti kan maksudnya kan? Ya. Kalau kemarin kalau di binomial banyaknya yang rusak dari n percobaan gitu kan? Ya. Ya contoh yang binomial, banyaknya yang rusak dari n percobaan. Berarti di sini ini X1 binomial misalkan, ya. Oke. Di sini ada yang 3 yang rusaknya dari 10 kali percobaan binomial PN. P N-nya itu adalah banyaknya percobaan. Misalkan di sini 100. Oke. Gitu kan? Ya. Jadi di sini binomial dengan peluang suksesnya adalah P dan dia itu N-nya sebanyak 100, gitu kan? Ya. Nah, berarti di sini dari 100 kali percobaan ada yang 3 yang suksesnya, ada yang 4 suksesnya, gitu kan? Ada 1, ada yang banyak, ini ada 9 dan seterusnya, ada yang 0, ada yang dan gitu kan? Oke. Ini adalah binomial. Oke. Dia itu binomial negatif jika misalkan X2 itu di sini dia itu berdistribusi binomial negatif. Oke. Jadi di sini patokannya adalah P peluang sukses, koma di sininya bukan N, ya. Di sininya adalah X, ya, gitu. Di sebelah kanannya P, X, ya. X-nya itu adalah banyaknya yang gagal. Banyaknya yang gagal misalkan di sini 3. Jadi P, 3. Tapi kalau binomial negatif, 3-nya itu bukan N, tapi X. Banyaknya yang gagal. Ya kan? Ya. Kalau binomial, 100-nya itu, nilai 100-nya itu kalau di sini, ya, nilai 100 di sini, ini merepresentasikan banyaknya percobaan. Kalau di sini, angka 3 di sini, ini merepresentasikan banyaknya yang gagal. Banyaknya gagal 3 dari 100 kali percobaan. Ya. Yang ini ada yang 90. Yang ini ada yang cuman 4 kali. Yang ini ada yang 25 kali. Yang ini ada yang 37 kali dan seterusnya gitu kan? Nah, ngerti kan? Ya. Dari datanya aja udah beda. Oke. Data yang binomial itu menunjukkan banyaknya sukses. Kalau data yang negatif binomial menunjukkan banyaknya melakukan penelitian yang dilakukan, gitu ya. Sorry, banyaknya percobaan yang dilakukan. Ngerti kan maksudnya kan? Oke. Jadi kalau yang itu kita sebut dengan binomial negatif. Oke. Oke, kasusnya seperti itu. Kalau peluangnya sama, peluang suksesnya adalah P, maka di sini mirip dengan yang binomial biasa, gitu ya. P pangkat R, gitu kan? R itu banyaknya sukses, gitu kan? Oke, ini sudah disampaikan. Ya, lalu di sini peluang gagalnya adalah 1-P, ini peluang gagalnya adalah 1-P dan banyaknya yang gagal. Tentu sebanyak N-R gitu kan? Ya. Ini sama dengan yang binomial, ya. Di sini R adalah banyaknya sukses, oke. N-R adalah banyaknya gagal. Nah, di sini ini yang bedanya ada di sini. Oke. Yang bedanya ada di sini. Oke. Banyaknya kemarin pas waktu di binomial nilai kombinasi NR atau NX, kemarin NX ya pakainya. NX itu merepresentasikan banyaknya urutan yang berbeda, benar nggak? Ya kan? Ya. Ini juga sama, merepresentasikan banyaknya urutan yang berbeda. Tapi kenapa Pak dikurangi N-1? Kenapa coba? Karena di sini dikurangi N-1, di sini karena percobaan terakhirnya adalah sukses. Misalkan nih, misalkan dari 4 kali percobaan, atau sorry,
dari 5 kali percobaan ada 2 sukses, ya. Oke. Berarti di sini kan bisa sukses, tapi kan baru 1 suksesnya ya. Yang kita inginkan suksesnya 2 kan, ya. Berarti di sini bisa sukses lagi gitu kan? Udah nggak? Beres sudah. Kalau sukses-sukses lagi, udah dapat nih 2 kali percobaan, benar nggak? Ya, dengan 2 sukses kan bisa. Kalau misalkan sukses, gagal, masih masih jalan nggak? Masih kan? Ah, ternyata yang ketiga teh gagal juga, masih nggak? Masih. Yang keempat masih gagal juga, masih nggak? Nah, yang kelimanya misalkan sukses ya udah berhenti kan? Ya berarti yang ini adalah 2 n-nya, yang ini n-nya berapa? 5, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang n-nya 5. Untuk yang n-nya 5 aja, ya. Oke. N lain 5 kan bisa seperti ini urutannya gitu kan ya. Bisa pertama kali gagal, terus sukses, gagal lagi, terus sukses gitu kan? Ya kan? Bisa di sini eh apa? Gagal, gagal, sukses, gagal, sukses gitu. Ya. Terus bisa di sini adalah gagal, 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 sukses, sukses gitu kan? Ya, seperti itu ya. Nah, ini berarti ada 4 kali kan? Ya kan? Nah, itu adalah bagaimana cara menghitungnya adalah N, N-nya ada berapa? 5 ya. N-1 per R-1 ya. Oke. Nah, berarti di sini adalah kombinasi, sebenarnya ini 4 ya. N-nya 5, sorry ya. Saya tulis dulu aja. N, sorry, 5 min 1 gitu kan ya. Oke. R-nya berapa tadi? 2 ya. 2 min 1 ya. Oke. Berarti kombinasi berapa ini? 4, 1. Oke. Kombinasi 4, 1 ini adalah 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Oh, udahlah, 1 lah. Ya. Oke. Tulis aja dulu, Pak. Supaya nggak bingung ya. 1 faktorial dikali dengan 4 min 1 faktorial. 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Sama dengan 11. Ya. Oke. Jadi kenapa dikurangi min 1? Karena yang kita inginkan adalah urutan di mana ya apa semuanya itu yang urutan terakhirnya itu udah nggak usah dihitung karena itu pasti ya semua, benar nggak ya. Jadi yang kita lihat adalah urutan yang ini. Urutan yang ini adalah n-nya ada 4, maksudnya di sini ada 4 ya, ada 4 kan, jadi n-1 ya kan. Dan dari 4 ini suksesnya ada berapa? Kalau yang ada di sini ada 1, berarti r min. Oke, jelas? Oke, seperti itu ya. Jadi di sini uh, rumusnya sama seperti binomial, tapi apa banyaknya apa urutan yang berbeda itu adalah n minus 1 kombinasi r minus ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain misalkan melemparkan 1 koin sebanyak 5 kali ya. Oke. Jadi ini 5 n-nya gitu ya. Berapa peluang muncul gambar ketiga pada lemparan kelima. Berarti yang lemparan kelimanya itu adalah gambar, ya kan? Oke. Dan gambarnya itu di depannya ada 3, kan? Di dalam urutannya itu ada 3, tapi yang kelimanya adalah gambar, gitu kan? Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini yang kelimanya gambar, berarti ini yang 2 sisanya ada di situ, gitu kan ya? Oke. Terus bisa seperti ini juga, gitu kan? Bisa seperti ini juga gitu kan, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutan kan, ya kan? 6 urutannya itu didapatkan dari mana? Dari 5 minus kombinasi 5 minus 1 dan 3 minus 1. Jelas ya? Oke. Berarti di sini adalah 4 kombinasi 42 ya. Oke. Kombinasi 42 didapatkan 6 ya.
Nah, yang ini sama, ini adalah peluang muncul 3 gambar, ya, adalah 0,5 kali 0,5 kali 0,5 atau 0,125. Oke. Yang ini peluang muncul 2 angka adalah 0,25. Oke. Nah, terus di sini peluang muncul 3 gambar dan 2 angka, kita kalikan di sini didapatkan 0,03125, itu untuk satu jenis urutan, ya kan? Urutannya ada 6, maka ini kita kalikan dengan 6, ya. Atau ya ini dikalikan dengan yang ini, nilainya adalah 6. Ini dapatnya adalah 0,187. Jelas ya? Oke. Eh, Lalu di sini kalau tadi kan kalau ini PMF, ya, probability mass function. Bagaimana dengan PDF-nya? Jadi kalau PDF dia itu ada dalam satu N-nya dari tertentu sampai tertentu kan, ya. N-nya bisa kurang dari 5, N-nya bisa lebih dari 5, boleh kan? Hitungnya kemarin udah dikasih tahu, ya. Nah, jadi untuk kasus ini, oke, berapa peluang gambar ketiga muncul pada lantunan ketiga? Berarti kalau kalau muncul pada lantunan ketiga, N-nya sama dengan 3. Oke. Sampai dengan 5. Jadi bisa pada lantunan ketiga, berarti di situ langsung gambar-gambar-gambar, gitu kan ya? Bisa lantunan keempat, gitu kan? Bisa lantunan kelima, kayak yang tadi ya. Mungkin nggak 3 gambar muncul dalam lantunan kedua? Hah? Tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, peluangnya berapa? 0. Ya udah, nggak usah dihitung, ya. Oke. Jadi kenapa sih Pak itu nggak kurang dari 5? Ya tidak mungkin, atau 2 mah, ya kan? Mungkin nggak muncul 3 gambar dalam satu lantunan? Nggak. Mungkin nggak 0 lantunan, nah, nggak dilantunkan, ya kan? Gimana mau muncul 3 gambar ya? Oke, jadi ya yang di sini yang dipakai adalah peluangnya antara 3 sampai 5, karena 2, 1, 0 itu nggak mungkin. Peluangnya udah nggak usah dihitung, udah kita pastikan bahwa peluangnya sama dengan itu ya. Oke, nah berarti di sini yang kita hitung adalah kumulatif N-nya, ya, nilainya, banyaknya lantunannya adalah dari 3 sampai 5. Oke. Nah, dari di sini adalah N dari 3 sampai 5 untuk, ya, kita tinggal masukkan nanti untuk N-nya 3 didapatkan, ya. N-nya 3 ke sini juga ya. Oke. Didapatkan 0,125. Oke. Percaya aja dulu ya, nanti coba aja hitung di rumah ya. Oke. Masukkan di sini 3, berarti di sini adalah 22 ya. Di sini adalah pangkat 0 ya. Oke. Nah, terus di sini kalau misalkan ini untuk N-nya sama dengan 4, ya, dapat 0,1875, dan untuk N-nya sama dengan 5 juga dapat 0,1875. Seperti itu ya. Karena kumulatif berarti kita jumlahkan didapatkan 0,5. Oke. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, melemparkan satu koin sebanyak berapa gitu ya, lantunan ke di sini, berapakah peluang peluang gambar ketiga muncul pada lantunan kelima atau sorry, 6 atau lebih. Berarti di sini N-nya itu adalah eh, lebih besar sama dengan 6. Oke, seperti itu kan? Ya. Oke, atau ini kita bisa juga itu apa, nulisnya adalah P-nya adalah 6 lebih kecil sama dengan N. Gitu kan? Ya. Seperti ini. Berarti ini ngitungnya sama dengan berapa? Gimana? 1 dikurangi 0,5-nya yang ini. Ya. Oke. Jadi 1 dikurangi sigma N sama dengan 0 sampai 5, gitu kan. Gitu, gitu dulu ya. Pemanasan dulu atau dari awal dulu ya. Oke, di sini X, N gitu kan ya. Oke. Nah, tapi karena dari 0 sampai 2 itu kan dia peluangnya 0, ini akan sama dengan 1 dikurangi sigma N sama dengan 3 sampai
5P X di sininya ini N. Gitu kan? Ya kan? Ya. Oke. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi 0,5. Sama dengan 0,5. Jelas? Gampang ya? Oke. Sekarang kalau misalkan di sini lantunan gambar ketiga muncul pada lantunan ketiga atau keempat. Ketiga atau keempat berarti ini sama dengan 0,125 ditambah 0,1875. Jadi sama dengan 0, di sininya 5, terus ini 572 ya. Oke, 1, 8, 11 ya. 1, di sininya 3. Jadi 0,3125. Oke. Nah, sekarang berapa peluang muncul 3 gambar kalau misalkan dia itu 5 atau lebih kali lantunan, itu kan? Ya, itu akan sama dengan 1 dikurangi, ini mah langsung aja ya, 0,3125. Jadi sama dengan berapa? Oke, jelas? Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, lanjut. Oke, lanjutkan ya. Dan yang terakhir adalah distribusi uniform discrete. Ya, distribusi uniform discrete ini ada, tapi kayak nggak ada. Ya, oke. Ada di distribusi uniform discrete ini ada, tapi mungkin sampai kalian lulus nanti nggak akan pernah dengar lagi yang namanya apa distribusi uniform discrete ini. Ya, karena apa? Karena saking sederhananya, gitu ya, si distribusi uniform discrete ini kita ya bilangnya tidak bilang bahwa itu distribusi uniform discrete karena saking sederhana. Jadi ini adalah distribusi peluang yang paling sederhana ya, adalah jika tiap nilai variabel random memiliki peluang yang sama untuk terpilih, maka distribusi peluang tersebut adalah distribusi peluang uniform discrete. Cuman gitu doang. Ya kan? Apabila setiap nilai variabel memiliki peluang sama terpilih, peluang sama terpilih, maka disebut dengan uniform discrete. Kita lebih suka menyebutnya dengan peluang acak daripada distribusi uniform discrete. Gitu ya. Misalkan lantunan uang logam untuk mendapatkan gambar atau angka memiliki peluang 1/2. Berarti lantunan uang peluang untuk mendapatkan gambar atau angka itu adalah setengah. Berarti itu setengah itu adalah distribusi uniform discrete. Dari distribusi uniform discrete. Ya. Terus lantunan dadu untuk mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 memiliki peluang 1/. Terus sebuah kotak berisi 2 bola merah, 2 bola biru, 2 bola kuning. Maka peluang untuk mendapatkan 1 bola merah sama dengan 2/6 ya, atau 1/3 ya. Nah, terus peluang untuk mendapatkan bola biru juga 1/3. Peluang untuk mendapatkan bola kuning juga 1/3. Berarti kan maksudnya kan? Ya, oke. Peluangnya sama. Maka disebut dengan uniform. Ya, disebut dengan uniform karena peluangnya sama. Jadi saking sederhananya sehingga ya para peneliti nggak nyebut dengan uniform, ya udah gitu aja gitu ya. Oke, tidak sampai nyentil bahwa itu teh distribusi uniform discrete. Berarti kan maksudnya kan? Ya, oke. Ya, karakteristik variabel random discrete dia itu percobaan-percobaan tersebut adalah independen dan peluang untuk setiap kejadian itu sama. Nah, jadi ya kita kadang-kadang uniform discrete itu ya kita sebut dengan variabel random discrete aja gitu. Ya, karena ya dia itu kan definisi dari
random itu adalah mempunyai peluang yang sama untuk terpilih gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi ya kadang-kadang kita ngomongnya ya bukan uniform discrete, tapi variabel random discrete. Jadi ya mungkin uniform discrete itu ada nggak? Ada, gitu ya. Tapi akan sangat jarang Anda dengar lagi ke depan. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana sih fungsi peluang dari uniform discrete? Ya, sesederhana ini, ya. Peluangnya adalah di sininya adalah K dan di sini adalah 1 per, ya, oke. Jadi nilai-nilainya ada berapa? Oh, kalau nilainya ada 3 berarti peluangnya masing-masing 1/3. Gitu kan? Ya, oke. Nah, Pak, kalau misalkan ada seperti itu ya berarti kan dia itu kalau misalkan di sini ada 3 hal ya. Ada hal pertama, ada hal kedua, ada hal ketiga gitu kan? Ya, oke. Ini PMF dulu ya. PMF, PMF, probability mass function. Oke. Jadi di sini adalah ini 1/3 ya. Jadi ya bentuknya seperti ini. Ini terus ini terus ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ya ketika dapat 1/3, ketika dapat 2 1/3, ketika dapat kategori yang ketiga juga 1/3 ya. Ya karena datar seperti ini kita sebut dengan uniform. Sekarang kalau itunya apa CDF-nya ya, FX-nya atau sorry FK-nya ini gimana? FK-nya ya ini jadi ini satu, ini sorry 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Oke. Jadi ini adalah 1/3, ini oke, ini adalah 2/3, ini adalah 1 ya. 1 itu 3/3 kan? Ya. Oke. Jadi ya seperti ini gitu. Terus yang ini gini ya, yang ini gitu, ya. Loncatannya sama aja. Loncatan di sini sama loncatan di sini sama. Jelas? Ya. Oke. Jadi ya dia mempunyai sifat-sifat distribusi peluang, fungsi ini teh. Fungsi ini teh mempunyai sifat-sifat distribusi peluang, jelas ya? Oke, karena dia mempunyai fungsi sederhana ini mempunyai sifat-sifat distribusi peluang, maka dia itu adalah fungsi peluang. Ngerti kan? Ya, dia itu adalah fungsi peluang. Fungsi peluangnya kita sebut dengan fungsi peluang U. Ya, oke. Nah, di sini contohnya seorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Berapa peluang setiap mahasiswa terpilih? Yaitu 1/5 ya. Oke. Jadi kalau misalkan 1, 2 ini kita ganti dengan si Andi, si Benny, si Cepi, si Dedi, sama si Edward, misalkan seperti itu. Ya. Masing-masing si Andi, Benny, Cepi ini ya peluang terpilihnya ada 1/5. Ya. Oke. Nah, atau ya Dadu tadi 1/6. Ya. Oke. Terus sebuah kotak berisi 4 buah lampu, sebuah kotak berisi 4 buah lampu, ya. Masing-masing, jangan 4 lah, ya. Di sini 12 lampu gitu ya. Oke. Masing-masing ada 3 lampu 3 watt, ada 3 lampu 6 watt, dan ada 3 9 watt, dan juga ada 3 12 watt. Gitu kan? Ya, masing-masing. Nah, jadi di sini jika X menyatakan daya lampunya diambil secara acak lampunya, maka peluang distribusi peluangnya adalah oke, untuk yang P ini ada 4 daya kan ya, ada 4 daya, ada 3 watt, ada 6 watt, 9 watt, dan 12 watt, berarti 1/4. Jadi masing-masing untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan lampu 6 watt adalah 1/4. Peluang untuk mendapatkan lampu 9 watt adalah 1. Ya. Ngerti kan? Tapi nggak seru ya? Ya, ya tapi begitulah. Ya, oke. Ini untuk yang peluang uniform discrete. Bapak cuma gitu doang, deh emang cuma gitu doang gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini kejadiannya masing-masing dapat 3 watt, 3 watt, 3 watt, 3 watt. Oke. Kalau misalkan dari 12 buah lampu, ya, yang 3 wattnya misalkan ada 4.
yang ininya ada 5, yang ininya ada berapa ya? 3 misalkan ya. Ini sisanya berapa sih? Dari 12? Nggak ada. Oh, jangan 3 atau di sini 2 ya. Masa yang satunya nggak ada ya? Oke. Nah, berarti di sini yang 12 wattnya ada 1. Ya. Kalau gitu gimana Pak? Ya distribusinya bukan distribusi peluang uniform. Ya, karena beda-beda. Ya, untuk ininya ya yang kemarin. Ya, yang kemarin. Bola merah ada 4, bola putih ada yang tugas kemarin. Ngitungnya kan? Gitu kan? Ya, yang tugas kemarin yang sampai ngitung kita apa dijumlahkan faktorial dibagi dengan untuk setiap itunya 4 faktorial dikali dengan gitu kan? Ya, Pak, kalau itu distribusinya distribusi apa? Sebenarnya distribusi multinomial, bukan distribusi uniform discrete. Ya, oke. Okay. Tapi kalau kasusnya dalam box itu ada jumlahnya sama, bolanya atau bohlamnya jumlahnya sama, yaitu jadi uniform discrete. Jelas ya? Oke. Okay. Oke, okay. Untuk hari ini sampai di sini. Oke. Okay. Yang mana nanti ini maksudnya kalau misalkan kita membuat suatu histogram dari data, maka dia itu histogramnya akan sama persis dengan fungsi distribusi yang kita dapatkan, gitu ya. Oke, okay. Dengan parameter-parameter tertentu, gitu maksudnya ya.